Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Sertailah kami, berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Sertailah kami, berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Mendidik untuk menyelamatkan,
hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu.
Yesus Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus Kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, mau selalu melayani-Mu, mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintai-Mu, Yesus Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus Kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, mau selalu melayani-Mu, mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah EBT. Kita tahu bahwa ini hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita yang mengikuti ibadah ini, walaupun
secara online, tapi kita mau mempersiapkan hati kita, segenap keberadaan kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke ruang kudus-Nya, mengangkat hati kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ku masuk ke ruang kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menghampiri Engkau Bapa. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku hampiri-Mu, oh Bapa-Ku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan, sembah, agungkan nama-Mu, agungkan nama, haleluya, 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 terpujilah Rajaku. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini. Ku masuk ruang kudus-Mu, kami membawa hati kami, membawa hati hampiri-Mu, hampiri-Mu, oh Bapa-Ku, memiliki. Ku angkat tanganku, ku angkat tangan, sembah-Mu, agungkan nama, haleluya, 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 terpujilah Rajaku. Angkat wajahku, ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ucap syukur, ku ucap syukurku, karena ku miliki
ku ucap syukurku. Karena ku milikmu, oh, ku curahkan segala isi hatiku, isi hatiku. Sungguh nyatanya bersungguh nyata Engkau, sungguh nyatanya bersungguh nyata Kau Tuhan, sungguh nyatanya bagiku. Haleluya, sungguh nyata Kau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Bapa, Allah yang hidup, yang bertahta dalam hidup kami. Kami mau setia, mengiringmu Tuhan, mengikuti jejakmu. Kau ajar kami Bapa, lakukan kehendak-Mu, biarkan kami berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Ini rindu kami, selalu di hadirat-Mu, menyembah-Mu, agungkan nama-Mu. Bapa, tolong kami, mampukan kami, selalu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu mengangkat tangan kami menyembah Engkau, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Yesus.
Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ucap syukur, ku ucap syukurku. Karena ku milikmu, ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya bagiku angkat wajahku, ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku. Karena ku milikmu, ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya bagi, sungguh nyatanya, sungguh nyatanya bagi, sungguh nyatakan Tuhan, sungguh nyatanya bagiku. Terima kasih Tuhan, benar bahwa Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber kelegaan kami Bapa. Ajar kami untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam-Mu kami menemukan kelegaan yang sejati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat pujian ini. Di sini Kau beri kelegaan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang benar, letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu di tempat perhentian-Mu Bapa. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku lahukan damai sejahtera dari tahta-Mu.
Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa Yahweh Elohim kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau terus menunjukkan kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu karena cinta kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan tiba waktunya Engkau memperdengarkan isi hati-Mu bagi kami semua. Baik kami yang mengikuti secara onsite di tempat ini, maupun kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti secara online dari tempat mereka masing-masing. Bapa, aku minta Engkau hadir melawat kami, membuka mata hati pikiran kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi pesan Bapa di sorga bagi kami pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat sore. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dalam Exousia Bible Teaching hari ini tanggal 22 Mei tahun 2024. Bapak Ibu, mari kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Tema yang saya akan berikan untuk EBT kali ini adalah disertai Tuhan. Keluaran 3 ayat 7 sampai 12, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu, ini merupakan kisah awal setelah Musa melarikan diri dari Mesir, kemudian menjadi gembala kambing domba mertuanya. Dan suatu ketika Musa mendapat penglihatan semak yang terbakar, tetapi semak itu sendiri tidak terbakar. Dan disitulah Allah meminta atau mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Dan ada satu kalimat yang harus kita lihat dalam ayat yang mengatakan bahwa ketika Musa bertanya, ketika Musa bertanya, siapakah aku ini sehingga aku yang harus menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, kalimat ini perlu kata menyertai di situ itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata im dari akar kata amam. Im itu beside, ya, di samping, sedangkan amam itu sendiri dark, kegelapan. Jadi ini relate atau relevan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel atau Musa sendiri ketika dia harus berjuang untuk menggenapi rencana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan atau penjajahan, dari penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel selama menjadi budak di Mesir. Nah, kita melihat Bapak Ibu, sekalipun di sana dikatakan bahwa ketahuilah bukankah aku akan menyertai engkau? Tetapi bisa kita lihat bahwa Musa tidak mudah untuk mengeluarkan bangsa itu. Bahkan Firaun harus diberi dengan 10 tulah
baru diizinkan keluar. Itu pun ketika diizinkan keluar, tidak dengan mudah juga perjalanan ini. Baru keluar dari Mesir, tetapi sudah diperhadapkan dengan laut. Di depan laut, di belakang pasukan Mesir yang sedang memburu mereka. Demikian pun kalau kita baca ya, dalam konteks ketika Yesus naik ke sorga dalam Matius 28, yang sering kita sebut sebagai pesan amanat agung. Di sana dikatakan di bagian yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu, kalau kita membaca kemudian sejarah para rasul setelah kenaikan Tuhan Yesus, tidak ada kenyamanan hidup. Tidak ada hidup yang tentram. Tidak ada hidup yang berkelimpahan dalam artian hidup berkelimpahan secara ekonomi. Tidak ada hidup yang kehidupan rasul yang dihargai martabatnya, mendapat posisi yang terhormat, tidak. Tetapi justru ketika setelah kenaikan Tuhan Yesus dan memberikan pesan yang terakhir itu, ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Tetapi yang dialami oleh para rasul justru penderitaan. Bahkan kalau kita membaca sejarahnya, 12 rasul itu plus Paulus itu mati dengan cara yang tidak wajar kecuali Yohanes. Walaupun sebenarnya Yohanes juga sempat dimasukkan ke dalam penggorengan yang berisi minyak yang panas. Tetapi oleh karena kehendak Tuhan, dia tidak mati karena harus ada pesan yang harus Tuhan sampaikan melalui Rasul Yohanes. Kemudian ditulislah kitab Wahyu. Jadi kita harus masuk dalam dimensi yang berbeda atau yang lebih tinggi dari pemahaman kita sebelumnya tentang penyertaan Tuhan. Kita mungkin sudah lama masuk ada dalam daerah atau dimensi wilayah di mana kalau kita dikatakan disertai Tuhan, berarti kita terlepas dari kondisi yang mengancam. Misalnya terlepas dari penderitaan, terlepas dari sakit penyakit, terlepas dari kehidupan ekonomi yang sulit dan berbagai macam harapan-harapan yang bisa kita identifikasi sebagai bentuk dari penyertaan Tuhan. Tetapi kalau kita membaca kisah Musa dan kemudian para rasul tadi, jelas Tuhan sendiri yang berfirman bahwa kan Allah sendiri, Yahweh sendiri yang berfirman kepada Musa bahwa aku akan menyertai engkau. Tetapi kita melihat bahwa perjalanan bangsa Israel dalam pimpinan Musa bukanlah perjalanan yang mudah. Butuh 10 tulah untuk bisa melepaskan mereka dari wilayah Mesir. Tetapi 40 tahun dalam perjalanan mereka harus berjalan menghadapi berbagai kondisi yang tidak memungkinkan, yang terus bisa mengancam kehidupan mereka. Tantangan pertama, di depan Laut Kolsom, di belakang pasukan Mesir. Tetapi Tuhan menunjukkan mujizat. Jadi kalau kita melihat ya, perjalanan bangsa Israel itu bukanlah perjalanan karpet merah. Sekalipun Tuhan yang menjanjikan penyertaan. Maka kita mulai berpikir, kalau begitu penyertaan yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika berjanji kepada Musa? Kalau begitu penyertaan seperti apa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid ketika Yesus terangkat ke sorga dan memberikan janji, ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya Yesus berpesan bahwa aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Tetapi kemudian kita melihat perjalanan para rasul, para murid dalam memberitakan Injil bukanlah perjalanan yang mudah. Bahkan orang percaya banyak sejarahnya itu hidup dalam penderitaan yang kita bayangkan pun itu sepertinya sulit. Ada yang dikuliti hidup-hidup, dijadikan bahan aduan, objek aduan dengan singa, menjadi gladiator, berperang sampai mati. Mereka semua dijadikan objek hiburan, tertawaan. Padahal pada saat Yesus terangkat dikatakan, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Dalam kitab Markus dikatakan dalam bahasa yang berbeda, dan tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Aku akan menyembuhkan orang sakit,
digigit ular tidak mati, minum racun maut tidak mati. Tapi penderitaan yang mereka alami itu sungguh luar biasa. Sebenarnya mereka punya alasan untuk mengatakan kayaknya Tuhan salah berjanji. Mungkin Tuhan salah berjanji. Atau mungkin Tuhan tidak menempati janjinya. Bisa. Kenapa? Karena mereka menderita aniaya itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Demi Injil yang mereka beritakan. Musa pun mungkin bisa berkata demikian. Bilangnya Tuhan yang sertai. Kok jadi begini di padang gurun? Bisa saja seperti itu. Tetapi puji Tuhan tidak tercatat dalam sejarah. Tidak juga tercatat dalam Alkitab bahwa Musa bersungut-sungut. Bahkan dengan kesetiaan mewakili bangsa yang besar itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, aku hendak memusnahkan bangsa ini karena mereka tegar tengkuk. Musa berusaha untuk memberikan persuasi kepada Tuhan. Berusaha supaya Tuhan berubah pikiran. Padahal kalau mau dibilang ini luar biasa bangsa ini. Itulah yang harus kita mulai masuk dalam dimensi yang berbeda tentang penyertaan Tuhan. Apakah hari ini kalau kita mengatakan juga disertai Tuhan berarti juga nyaman? Belum tentu. Jadi kalau hari ini kita minta penyertaan Tuhan, kita harus bisa menerima termasuk di dalam pembentukan Tuhan. Jadi yang saya pahami terkait dengan penyertaan Tuhan sepanjang 40 tahun bangsa ini mengembara di padang gurun. Itu bukan hanya sekedar menyertai dalam konteks melindungi bangsa ini untuk tetap terus mewariskan, melahirkan juru selamat. Tetapi juga membentuk bangsa ini supaya mental karakternya juga diubah sepanjang 40 tahun di padang gurun. Dimurnikan iman percaya supaya mereka bisa melihat ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka melihat ada mujizat supaya mereka tidak menjadi tawar hati. Makanya kalau kita membaca Ulangan 8 ya, Ulangan 8, saya lupa ayat keberapa itu ya, sebentar, Ulangan 8 ya, dari ayat yang pertama sebenarnya. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segala firman yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Jadi proses perjalanan itu, setiap peristiwa kehidupan yang dialami oleh bangsa, entah itu Laut Kolsom, berperang dengan bangsa lain, tidak mendapatkan air untuk diminum, dan berbagai macam penderitaan, itu untuk menunjukkan supaya Allah mendidik mereka supaya merendahkan diri. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Jadi setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel, itulah bentuk penyertaan Tuhan. Membiarkan mereka lapar dan diberikan mana, itulah bentuk penyertaan Tuhan. Membiarkan tunggu seolah-olah, kan kalau kita berpikir secara logik kan begini. Bangsa Israel itu kan sudah sampai terlebih dahulu di pinggir Laut Kolsom itu. Tetapi kenapa tidak hari itu juga langsung, saat itu juga langsung dibelah. Seolah-olah Tuhan menunggu Mesir, pasukan Mesir datang mendekat dulu, baru Tuhan membuka, mengadakan mujizat, membelah laut itu.
Itu juga ada tujuan supaya menunjukkan kepada bangsa ini Allah menyertai mereka. Tetapi penyertaan Allah bukanlah penyertaan karpet merah. Penyertaan Allah adalah penyertaan, bisa saja ada kesulitan yang harus kita alami, penderitaan yang kita alami. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, kita akan bisa menemukan Tuhan itu yang menjadi, Tuhan itu menyertai kita sebenarnya. Makanya dalam beberapa kali Bapak Gembala kita, Bapak Gembala Sinode kita, Bapak Eras ketika menyampaikan, ada satu kalimat selain gasak, ada satu kata yang beliau sampaikan, merem. Ya, beliau sampaikan pada saat doa pagi atau pernah juga beliau sampaikan pada saat ibadah Civitas Akademika, Ekumene Group, yang di dalamnya ada Ekumene Jakarta, Ekumene Medan dan juga Stakupang. Beliau menyampaikan merem. Kalau dalam keadaan gelap gulita, sudah tutup mata, sudah merem. Jangan mengharapkan penyertaan dari manapun. Jangan berusaha untuk mengintip, membuat lubang kecil dan mengintip keluar kalau sampai ada pertolongan. Jangan-jangan ada pertolongan, tetapi itu bukan berasal dari Tuhan. Kita tutup mata dan hanya berharap Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menyertai kita, yang membebaskan kita. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Dalam pergumulan kadang-kadang kita menderita, kita tahu persis bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan. Tetapi dalam hati kecil kita kadang-kadang merasa begini, semoga Tuhan ingatkan dia, ya, supaya dia ingat supaya bisa menolong saya. Kadang-kadang begitu dalam batin kita, walaupun kita berkatakan bahwa Tuhanlah yang akan menyertai kita. Tapi dalam hati kecil ada harapan-harapan seperti itu. Tetapi lewat renungan itu mengajarkan kita supaya tidak boleh berharap kepada manusia. Hanya berharap kepada Tuhan. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa penyertaan disertai Tuhan tidak berarti terbebas dari penderitaan. Disertai Tuhan bukan berarti terbebas dari permasalahan kehidupan. Sehingga kita tidak boleh mengatakan kalau kita menghadapi penderitaan, kesulitan hidup, terus kita mengatakan kayaknya Tuhan tidak menyertai. Kita melecehkan Tuhan. Karena yang saya pahami setelah beberapa kali merenungkan, banyak hal yang dipahami. Sebenarnya Tuhan itu tidak terlalu terganggu, ya, dalam tanda kutip. Kalau kita menjadi menderita secara ekonomi, tidak terpandang di dalam masyarakat, tidak punya apa-apa, sebenarnya Tuhan tidak terganggu dalam tanda kutip. Tapi Tuhan itu merasa terganggu kalau seandainya kehidupan kita, orang-orang yang dipilihnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Maka penyertaan Tuhan bukan berarti untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi keinginan kita. Penyertaan Tuhan adalah pembentukan, termasuk di dalamnya adalah pembentukan Tuhan. Supaya kita mengerti pikiran perasaan, mengerti kehendaknya, dan kehidupan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Saya sih dalam perenungan, ya, Tuhan juga mau sebenarnya, ya. Tuhan mau juga supaya kita hidup itu bisa tenang, nyaman, bisa melayani Tuhan tanpa ada pikir utang, pikir masalah hidup. Mau sebenarnya. Tetapi kalau misalnya itu membuat kita terus menjauh dari Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena sudah nyaman, sudah enak, maka Tuhan harus dengan rela hati untuk mendidik kita. Maka yang saya pahami adalah dalam konteks ini penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sudah include termasuk pembentukan Tuhan. Jadi tidak ada kita mengatakan kalau kita menderita berarti Tuhan tidak menyertai. Ya, berbicara ini saya teringat Ayub, ya Bapak Ibu. Ayub. Bapak Ibu, Ayub itu kan memang memang yang menjadi kausalitas dari penderitaan Ayub itu adalah iblis. Tetapi jangan lupa itu atas izin Tuhan. Maka dalam suatu perenungan saya merenung seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya Ayub itu ada hari ini,
Atau misalnya contoh lah saya mengatakan, kalau waktu itu saya adalah salah satu dari sahabat Ayub dan Ayub itu hidup hari ini, kira-kira apa yang akan saya lakukan terhadap Ayub? Apakah saya datang kepada Ayub dan berdoa mengatakan, dalam nama Yesus, lepas semua penderitaan ini? Kenapa? Kalau misalnya saya berdoa mengatakan, lepas dalam nama Yesus penderitaan ini, maka nanti jadi kontradiksi, jadi bingung. Nanti Allah bilang, kan itu kan atas izin saya. Dia menderita itu atas izin saya loh. Kok kamu thinking dalam nama Yesus? Bisa dimengerti ya Bapak Ibu? Karena tadi kita harus pahami bahwa penyertaan Tuhan termasuk pembentukan Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita bisa membedakan orang menderita itu karena betul pure karena kuasa gelap atau karena seizin Tuhan untuk membentuk dia. Dan kita datang sebagai hamba Tuhan mengatakan, aku berdoa dalam nama Yesus, lepas semua penderitaan ini. Padahal Tuhan sedang membentuk dia. Tuhan sedang membentuk dia melalui penderitaan. Maka disinilah Bapak Ibu, mumpung masih ada momen perayaan Pentakosta, ya tidak tahu Bapak Ibu ya. Di dalam ketika Bapak Gembala mengatakan, kita harus meminta, kamu bisa diberikan karunia-karunia termasuk karunia berbahasa roh. Dan kalau mau jujur, pernah saya meminta, cuman tidak intens. Tapi ketika saya mengerti, saya merenungkan tentang ini, tentang Ayub ini, aduh Tuhan, kalau seandainya Ayub hidup hari ini, dan saya sebagai hamba Tuhan, sahabatnya, kemudian berdoa untuk dia, dan minta thanking dalam nama Yesus supaya selesai, saya berkhianat kepada Tuhan. Saya tidak mengerti pikiran perasaan Tuhan, padahal Tuhan sedang membentuk dia. Maka saya berdoa Bapak Ibu, saya minta supaya kalau memang Tuhan pandang baik itu, karena kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 tentang berbagai-bagai karunia, ada salah satu yang menarik hati saya, yaitu karunia membedakan roh. Supaya bisa saya bedakan, orang itu kalau dia menderita, itu betul karena kuasa gelap atau karena faktor lain. Itu yang saya lagi doakan Bapak Ibu, seperti itu. Supaya kita tidak salah berdoa. Kita lihat orang menderita sakit penyakit, tetapi itu karena seizin Tuhan supaya pembentukan Tuhan terjadi atas dia, terus kita berdoa thanking dalam nama Yesus, kita jadi salah, kita meleset, kita tidak mengerti perasaan Allah, kita tidak mengerti proses pembentukan Allah terhadap orang itu. Seperti itu. Dan yang kemudian dalam perenungan itu saya juga berkata demikian, kalaupun seandainya pun ada penderitaan yang disebabkan karena intimidasi kuasa gelap, karena pekerjaan kuasa gelap, maka responnya adalah begini, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Tidak perlu mengeluarkan energi atau tenaga untuk thanking dalam nama Yesus. Karena jangan sampai kita salah thanking. Maka respon yang benar, entah itu pembentukan Tuhan atau itu pun karena kuasa gelap, kita kembali tetap merapat kepada Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan, kita menjaga kesucian, menjaga kekudusan hidup. Kita terus berusaha untuk bergumul, untuk berperkara dengan Tuhan. Seperti itu yang saya mengerti dalam perenungan tentang kisah Ayub ini. Dan saya belajar dari situ Bapak Ibu. Supaya tidak sembarang thanking dalam nama Yesus, karena belum tentu penderitaan itu disebabkan oleh kuasa gelap. Bisa saja proses pembentukan Tuhan atas orang tersebut. Dan kita tidak punya hak untuk thanking dalam nama Yesus. Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya untuk mengubah dia. Seperti itu. Kalaupun saya bilang tadi, kalaupun itu karena iblis, kita merapat kepada Tuhan. Makanya Bapak Eras mengatakan, makanya saya semakin mengerti ketika Bapak Eras mengatakan, hadapi masalahmu dengan kesucian hidup. Semakin paham, semakin terbuka. Kita tidak menjadi terjajah dengan penderitaan kehidupan. Kenapa? Karena kita tetap ketika semakin ada hajaran, kita semakin merapat kepada Tuhan. Itulah yang paling penting. Makanya kita tidak mudah untuk mencurigai Tuhan. Katanya Tuhan sertai.
Katanya Tuhan mau datang. Itu mirip dengan begini. Lihat dalam kitab Petrus ya. Katanya Tuhan sudah mau datang. Yang disebut Petrus sebagai akan tampil pengejek. Katanya Tuhan sudah mau datang. Kayaknya dari dulu begini-begini saja. Jangan sampai kita juga timbul dalam hati kecil kita. Katanya Tuhan sertai. Kok begini sih? Jangan sampai itu teridentifikasi sebagai pengejek. Karena tadi saya bilang penyertaan Tuhan termasuk pembentukan Tuhan. Ya. Termasuk juga walaupun tadi Matius 28 saya sempat sampaikan bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan di dalam penderitaan para rasul, gereja dan gereja mula-mula termasuk di dalamnya adalah penyertaan Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika kita meminta penyertaan Tuhan, maka penyertaan Tuhan yang dimaksud adalah penyertaan dalam versi Tuhan. Karena kan kita meminta penyertaan yang berasal dari Tuhan. Maka kita harus membiarkan Tuhan menyertai kita dengan cara kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau saya tadi sudah memberikan beberapa gambaran tentang penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan termasuk pembentukan, termasuk hajaran, termasuk didikan. Penyertaan Tuhan harus dapat kita lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek internal dan yang kedua eksternal. Aspek internal maksudnya adalah Tuhan menyertai kita dalam bentuk hajaran agar kita mengalami perubahan moralitas sesuai dengan standar Allah, yaitu kehidupan seperti Yesus. Jadi itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Supaya apa? Penyertaan Tuhan dalam bentuk apa? Supaya kita jangan masuk kepada neraka. Supaya kita jangan masuk kepada tempat di mana ada kertak gigi dan ratap tangis. Supaya kita terhindar dari sana. Maka Tuhan menyertai kita supaya mendidik kita, menghajar kita. Supaya kita mengalami perubahan kodrat. Mengalami perubahan moralitas. Moralitas kita bukan hanya dalam tatanan umum. Tetapi harus sesuai standar Allah, yaitu kehidupan seperti Yesus. Itu dalam aspek penyertaan Tuhan secara internal, individu. Jadi saya pahami ketika Allah mengatakan ingatlah bukankah aku akan menyertai engkau. Termasuk penyertaan untuk pribadi Musa. Supaya Musa tetap belajar sabar. Musa tetap belajar lemah lembut menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Itu penyertaan Tuhan bagi Musa. Makanya kalau kita baca ya 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Itu penyertaan. Itu penyertaan Tuhan. Sakit memang, tapi itu untuk memulihkan jiwa kita. Supaya kita jangan sampai masuk ke api kekal yang dimana tidak ada ratap, di mana di sana ada ratap tangis dan kertak gigi. Itulah penyertaan Tuhan. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dialah yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ya. Kalau misalnya dia Bapa kita, dia pasti akan menghajar kita supaya kita terhindar dari api kekal. Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi Israel dianggap anak oleh Allah. Dan mereka dihajar Tuhan. Supaya mereka dibentuk. Demikian pun gereja Tuhan hari ini. Dianggap juga sebagai anak, dianggap sebagai mempelai, dihajar Tuhan supaya memurnikan iman percaya. Supaya menjadi gereja yang betul-betul benar. Yang menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, menyambut kedatangan Tuhan.
supaya layak dan pantas disebut sebagai mempelai wanita yang setia, yang tidak berselingkuh sana sini, tetapi hanya setia menantikan kedatangan Kristus. Itu dari aspek eksternal, internal maksud saya. Maka dari aspek internal tadi, penyertaan Tuhan termasuk hajaran ganjaran supaya kita terhindar dari api kekal. Yang kedua dari aspek eksternal, artinya Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ketika Allah berjanji kepada Musa, bukankah aku menyertai engkau? Menyertai dalam konteks apa? Tuhan akan menyertai Musa jika Musa melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan. Yaitu mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Itu pekerjaan yang dimandatkan kepada Musa. Maka Tuhan akan menyertai pekerjaan itu. Kalau misalnya Musa, perintah Tuhan adalah pergi untuk membebaskan, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian Musa mengerjakan pekerjaan yang lain. Pertanyaan saya, apakah tetap disertai Tuhan dalam konteks penyertaan eksternal? Ketika Yesus memberikan perintah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Artinya penyertaan Allah kalau kita mengerjakan pekerjaan tadi. Menjadikan semua bangsa murid. Bukan pekerjaan kita sendiri. Makanya dalam konteks eksternal harus dipahami penyertaan Tuhan adalah Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan yang berasal dari diri kita sendiri. Maka penyertaan Tuhan harus dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukan untuk pekerjaan sendiri. Sehingga kita boleh mengidentifikasi, kalau misalnya Tuhan tidak sertai, jangan sampai kita belum sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Atau mungkin belum sama sekali kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Pekerjaan Tuhan menghendaki supaya orang tidak binasa. Jadi apapun pekerjaan kita, fokus satu, jangan ada yang binasa. Semua diselamatkan. Maka tanggung jawab ini bukan hanya diberikan kepada pendeta, majelis, pelayan, tetapi setiap orang yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi pengikut Kristus harus menyampaikan Injil. Bukan hanya sekedar berkhotbah dari mulut keluar firman, tetapi harus ditunjukkan dengan seluruh hidup bahwa kita melakukan apa yang kita khotbahkan. Itulah yang saya pahami tentang penyertaan Tuhan. Secara internal ada proses pembentukan dalam setiap individu. Secara eksternal Tuhan melindungi, menyertai perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi jangan mengartikan menyertai itu berarti perjalanannya mulus. Karena dalam perjalanan penyertaan Tuhan termasuk pembentukan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita bisa mulai masuk dalam dimensi yang lain tentang penyertaan Tuhan. Kita mulai belajar untuk tidak mencurigai Tuhan berlaku tidak adil. Itulah kekristenan yang dewasa. Makanya dalam Roma 4 kalau tidak salah ya, atau Roma 8, Roma 4 kayaknya. Ketika dikatakan di sana, Ibrani 4 Ibrani ya, saya lupa. Ketika dikatakan di sana, sekalipun Abraham tidak punya alasan untuk percaya, tidak punya dasar untuk percaya, tetapi ia percaya juga. Jadi jangan meletakkan definisi penyertaan Tuhan kita kepada keadaan kita. Kalau aman berarti Tuhan sertai, kalau tidak aman berarti Tuhan tidak sertai. Alkitab menyatakan bahwa di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Dan Tuhan, kalau Tuhan memperlakukan kita sebagai anak, Tuhan menghajar kita. Dan itu penyertaan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk impartasi kebenaran pagi hari ini. Hamba telah selesai menyampaikan isi hati Bapa di sorga. Roh Kudus terus bekerja menerjemahkan, memperdalam, memperluas benih firman Tuhan ini. Sehingga kami terus hanya berharap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap hamba-hambamu, kekasih-kekasih Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami tidak mudah putus asa, supaya kami tidak mudah menjadi lemah,
tetapi kami semakin berpegang teguh apapun keadaan situasi kehidupan yang kami alami. Kami tetap berpegang teguh bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri Exousia Bible Teaching. Tetapi sebelumnya, kiranya Engkau menurunkan berkat-Mu dan memberkati kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah olehmu segala berkat dari Bapa Yahweh Elohim kita. Cinta kasih penebusan dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita orang-orang salehnya, membawa kembali ke langit baru dan bumi yang baru, memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaannya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sampai ketemu lagi di hari Rabu minggu depan. Tuhan memberkati.